Kami bersyukur ketika Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Kau nyatakan perkara-perkara-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus saat ini berfirman, berbicaralah. Kami siap mendengar. Haleluya, semua yang percaya katakan. Amin. Kita akan melanjutkan sesi untuk di bulan Agustus ini ya. Biasanya gereja-gereja itu pas Agustus biasanya temanya freedom, kemerdekaan gitu ya. Tapi kita lain daripada yang lain. Bagaimana kita harus tertanam di dalam gereja lokal ya. Saya percaya di tempat ini semua sudah tertanam. Saya percaya di tempat ini gak ada yang kesana kesini. Siapa yang kesana kesini? Gereja sana, gereja sini. Kayak gereja itu kayak restoran gitu loh ya. Kalau makanannya di rumah gak enak, ayo kita pergi keluar yuk. Kita ke gereja yang lain yuk cari. Nanti kalau di sana gak enak, ternyata yang khotbah gak enak. Oh, kita kembali yuk, kita cari di tempat lain. Ada yang seperti itu? Saya percaya di tempat ini gak ada. Tetapi saya mau kita semakin
tertanam lagi. Amin. Kita semakin tertanam bahkan bertunas dan bahkan nanti kita akan menjadi alat yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Amin saudara. Karena itu kenapa saya membahas untuk hal ini. Karena ini dah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diselamatkan setelah kita terima keselamatan dari Tuhan. Bukan berarti habis itu selesai dan kita nggak melakukan apapun. Kita harus bertumbuh. Ini seperti bayi gitu ya. Bayi yang dilahirkan dalam sebuah keluarga. Tentunya habis dilahirkan tidak mungkin akan dibiarkan aja toh. Pasti di apa? Dirawat, diasuh di dalam sebuah keluarga. Apa kan ya? Nah, demikian pula dengan kita. Ini kita adalah anggota keluarganya Allah. Nah, saudara saya mau kasih contoh satu contoh ilustrasi, tapi ini memang benar saudara. Beberapa waktu yang lalu tuh Pak Hendrik itu kirim kami, Pak Anto itu tanaman masih ditaruh di pot kecil itu loh yang plastik itu loh ya. Nah itu. Wah, Pak Anto itu rajin ya nyiramin. Berkembang ada bunganya, tumbuh gitu loh, tumbuh mulai banyak daun-daunnya. Pikirnya kan sudah ini sudah bertumbuh baik kan ya, bertunas dengan baik ya. Habis itu dicabut saudara, ditaruh di tempat, maksudnya bukan dicabut, bukannya terus dibuang enggak ya. Maksudnya tambah besar, biar tambah subur, dicabut, ditaruhkanlah di tempat pot yang besar. Tapi salah ternyata, kami memang bukan petani, bukan seorang penanam yang baik gitu ya. Jadi Pak Anto itu harusnya kan kalau dipindahin ke pot yang besar itu ada itu ya. Sak tanahnya melu ya, kudune kan ngono ya. Lah ini kan harus jarak situ. Ini enggak saudara. Ditambahin tanahnya, ditaruh di tempat yang besar. Nah itu masih saudara, kalau saudara lihat nanti kalau saudara mau ke toilet itu lihat itu ya sudah jadi ngelincir, jadi apa kering saudara. Mohon maaf ya Pak Hendrik, bukannya kita ini seorang yang ya ampun menyanyiakan. Saking kepengen gitu loh, kepengen dan berbuah itu taruh gede itu kan ya. Lah kok malah mati Pak, sesot gawak gimana ya Pak. Janji sesok mesti murep Pak. Aku lah kok mati Din, suwe-suwe kok malah dadi kering ngene iki. Lah kok iki wis metu daun-daunnya kok mulai rontok. Bahkan tinggal satu lir itu loh yang udah jadi kering dan coklat itu loh. Ya ampun itu. Dan ada yang bilang, "Loh Pak, soalnya harusnya kalau mindahkan itu ya satu sama potnya itu nanti ditaruh di satu tempat itu. Kok dicabut itu kan nanti ada serabut-serabutnya yang yang ketinggalan gitu loh. Oh yang ngono kuwi to. Nah akhirnya dari hal itu menjadikan satu pemikiran kayak gini ini juga loh kehidupan kita ini di dalam kekristenan ya. Baru ditanam di dalam satu gereja Tuhan karena diselamatkan, berjumpa dengan Tuhan ya kan. Dipupuk, dikasih dirawat. Belum kuat ya, belum kuat. Baru berapa waktu belum punya akar yang kuat, langsung dicabut, pindah ke tempat yang lainnya. Mikirnya mungkin lebih besar kayak Pak Anto. Pikirnya tempatnya medianya lebih besar. Ning Evata Cili, oh ya jemaate Siti kurang gayeng gitu. Akhirnya yang terjadi apa saudara? Kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Ya, bertumbuh karena kita mesti ada pertumbuhan. Sebagai orang Kristen harus memiliki pertumbuhan. Katakan harus memiliki pertumbuhan. Kasih kanan kiri, ayo tetap setia. Tetap tertanam. Mau dirawat. Mau dididik. Amin. Mau didandani. Jangan gampang jadi jemaat yang mudah baper, yang mudah tersinggung. Prosesmu belum selesai, ya. Kalau kita ini masih seperti itu nanti pindah di tempat lain, nanti pasti akan ketemu proses yang sama. Nanti pindah lagi, nah itu loh kayak orang Kristen yang cari restoran. Ya boleh, kalau restoran tapi ajak-ajak saya ya. Salah dari restoran baru Bu, ayo saya mau. Ya, enggak seperti itu. Ya, karena itu di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 dikatakan demikian. Mari kita akan melihat di Mazmur. Ya, Mazmur 92.
Dikatakan demikian, mereka yang ditanam di bait Tuhan dikatakan apa? Akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dikatakan mereka, siapa mereka? Kita orang-orang benar. Kalau kita baca di atas itu bicara tentang orang benar yang ditanam seperti pohon kurma ya, yang ditanam ya, dan seperti apa namanya? Tahu pohon kurma itu? Pohon kurma itu ditanamnya itu di tempat yang gersang ya. Dan kalau yang gersang itu kan harus ditaruh di dalam, bahkan ditutupin pakai batu. Supaya apa? Supaya dia itu benar-benar cari nanti akarnya yang tumbuh itu akan cari air di dalam supaya nggak gampang kabur dikasih batu. Itu bicara tentang proses. Ya, orang benar itu banyak proses. Orang yang ditanam itu banyak proses. Amin. Benar enggak? Aku semakin setia, aku pengen tenanan, tapi kok banyak proses. Karena supaya kita ini bertunas, katakan bertunas, bertumbuh, dan hanya cukup bertunas saja, tapi dikatakan sampai kita ini berbuah. Bahkan menjadi gemuk, menjadi segar. Itu bicara tentang kelimpahan. Tidak hanya bicara tentang materi yang diberkati. Tetapi hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa memberitakan tentang Tuhan. Yaitu tentang kesaksian. Itu loh tujuan kita. Makanya kalau kita dari sana ke sini nggak bisa bertumbuh. Bagaimana kita bisa menjadi berbuah. Bagaimana kita bisa menjadi berkat, contoh, teladan, kesaksian bagi banyak orang. Benar? Ya akhirnya mau gereja rana, gereja sini, cari tempat yang nyaman, delek, beraketok. Halo? Kok diproses kan tidak kelihatan. Benar? Tapi di gereja yang kecil ketahuan. Makanya bersyukur ya. Bersyukur kita ada di tempat ini. Bukan satu kebetulan Tuhan taruh saudara di tempat ini. Saudara sedang ditanam di sini untuk bisa apa? Berbuah. Bertunas dulu ya, tertanam. Dikatakan satu saya akan bicara, banyaknya 3 hal saja. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, apa yang dimaksud dengan tertanam? Tertanam ini bicara tentang komitmen, bicara tentang aku mau ya. Aku berkomitmen sejak aku terima Yesus, aku percaya pada Yesus, atau mungkin kita pernah jauh daripada Tuhan, kita tidak pernah lagi beribadah, kita sudah cukup lama meninggalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan, lalu kita punya komitmen, ya ini tempatnya, untuk aku mau tertanam, ya. Kita tertanam untuk mau diproses sehingga ada satu kata yang demikian, saya tidak hanya sekedar menjadi anggota yang hadir di gereja. Tidak cukup itu. Jadi sekarang tidak usah diabsenin. Wah siapa ya yang tidak kelihatan ya. Tapi kita jangan sampai kepada titik di situ loh, anggota yang hadir di gereja berarti absen, berarti golek Ibu Dina. Ya. Tetapi ada komitmen saya ikut terlibat di dalamnya, ya, mendukung setiap visi gereja, bahkan mengambil tanggung jawab untuk bertumbuh dan menjadi berkat. Amin. Itu komitmen tentang tertanam. Jadi tidak hanya sekedar jadi anggota gereja Efata, tapi saya terlibat di dalamnya, mendukung di dalamnya, mengambil tanggung jawab. Tidak hanya sekedar saya menjadi anggota, tapi saya bertumbuh di dalamnya dan saya juga dipersiapkan, diproses. Saya setia sampai saya bisa juga menjadi berkat. Amin saudara. Tertanam di sini. Karena apa? Karena saya itu dipanggil untuk menjadi keluarga Allah. Anggota keluarga Allah, ini loh bedanya gereja dengan yang lainnya. Gereja itu adalah anggotanya adalah keluarga Allah yang dipersatukan di sini. Tapi
Tapi kita ini juga selain kita connect kepada Tuhan, kita juga connect kepada sesama. Kita connect menjadi satu keluarga. Kalau namanya jadi satu keluarga, harusnya kita harus saling apa? Memperhatikan, mendukung, ya. Saling mengasihi, saling melayani, itu anggota keluarga. Memang secara lahiriah kita mungkin beda keluarga. Ya bapak ibu kita beda. Tapi secara roh kita adalah dipersatukan menjadi anggota keluarga Allah. Kemarin Mbak Anto bicara tentang sebagai tubuh Kristus. Kita ini adalah tubuh Kristus. Gak ada dia, gak bisa. Saya gak akan bisa seperti ini, ya. Sama-sama karena kita adalah satu dalam panggilan dari keluarga Allah. Di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 21 demikian. Kita baca bersama-sama. Yuk 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi apa? Orang asing dan pendatang. Nah ini loh saudara. Jadi kalau ada jemaat yang baru, jangan jadikan mereka itu pendatang. Atau jangan jadikan orang, aku gak kenal loh. Ya kalau gak kenal ya kenalan toh. Ya, DNA-nya orang Efata ini harus apa toh? Harus penuh dengan perhatian, ya. Kita ini harus memiliki bisa memperhatikan satu yang lainnya. Jangan malah aku ra kenal mbok wis sapa. Tapi harusnya kita ini harus bisa menjadi seorang anggota yang siapa dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Wah saudara, kalau orang-orang baru itu merasa diterima saudara, saya percaya mereka akan terus tertanam. DNA yang dimana kita dipersatukan sebagai keluarga Allah. Amin. Mereka yang datang bukan pendatang melainkan apa dikatakan di sini? Kawan sewarga. Dari orang-orang kudus kita ini, dari kawan sewarga, satu keluarga, anggota keluarga, orang-orang kudus yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita sama-sama dibangun, firman Tuhan satu, bersama-sama kita mendapatkan makanan yang sama. Kalau keluarga ada enggak? Biasanya kalau kita masak ya satu kan, untuk semua apa? Anggota keluarga kan, dinikmatin bersama kan, benar enggak? Senang enggak senang, saya percaya kita pasti akan menikmati masakan di rumah, benar enggak? Nah, sama dengan kita di gereja. Kita dapatkan pengajaran yang sama, resep yang sama, firman Tuhan. Makanya kalau kita ini satu keluarga, berada di dalam satu rumah Tuhan itu jauh jos. Kenapa? Kita bisa saling makan bareng, makan menunya sama, nikmatin, enak ya tadi ya. Sopnya enak ya. Ya kan ya gitu. Orang apa sop, aku kurang rasa kayak sop, aku rasa kayak sate. Kan beda kan? Oh lah, kurang rasa gak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita coba satu keluarga saudara, kita ini bisa merasakan makanan yang sama, firman yang sama di rumah. Tadi firmannya apa? Yuk, kamu tadi khawatir. Tadi firmannya bicara tentang kekhawatiran loh. Nah, ada sesuatu yang bisa mendorong, menguatkan. Benar kan enggak? Kalau misalnya kita ketemu sama teman kita satu gereja, baru dalam kondisi lemah, kita bisa karena menu makanannya sama. Ingat toh firman Tuhan yang kemarin minggu, apa yuk? Nah, kita saling mengingatkan. Amin saudara. Sehingga di dalam dia, di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Maksudnya apakah kita ini dijadikan disebut bait Allah yang artinya di bait Allah ini adalah di mana Tuhan itu bertahta di dalam kehidupan kita. Melalui firman, kebenaran, kita dididik ya. Di situ sehingga kita ini menjadi bangunan yang dimana Kristus tinggal di dalam kita. Tersusun rapi. Ada yang jadi batu bata,
ada yang jadi pasir, ada yang jadi semen. Ketika itu kalau sendiri-sendiri tidak akan jadi bangunan, benar? Ada orang yang membangun hanya dengan semen tok, nggak bisa. Coba kalau kita masing-masing menjadikan bagian-bagian itu, kita saling diperlengkapi, diatur. Meskipun rasanya ya kadang ono proses toh. Jeneng bangun mesti ono sing dikeplekke ngono kita maksudnya kan ngelepo itu cepleske ngono kan ya. Ono proses apa masa sing batahe aduh loro malon-alon lho tukange kurang ajar iki lho. Gak ada kan beneran ya. Atau mungkin yang baru diaduk, pasir diaduk sama semen. Kalau bisa ngomong gitu loh, aduh ya diaduk kaya ngene, urung diputer-puter ke. Tapi setelah itu menjadi satu bahan yang kuat. Bener enggak? Kadang-kadang kita juga akan menghadapi yang namanya dalam keluarga Allah. Proses ketersinggungan. Halo? Kita menghadapi juga proses untuk dipertajam satu yang lainnya. Halo? Amin? Dimanapun saja engkau berada, di gereja manapun pasti akan ketemu hal ini. Tertanam itu bagaimana? Tidak hanya ditaruh, ditanam, tak wes jadi anggota. Jadi anggota keluarganya Efata, tak anggota keluarga Allah, tak. Tetapi tertanam sampai benar-benar memunculkan sebuah tunas. Ya, sudah mulai muncul tunas. Ya kan? Wah, mulai berhasil ini ya, udah kelihatan. Tapi apakah cukup dengan hal ini saudara? Enggak. Untuk menjadikan sebuah tunas tentunya itu harus ada juga proses perawatan, benar? Disiram, dikasih pupuk, benar? Kalau memang medianya rusak diganti dengan media yang baru, ya kan gitu kan ya kan menah yo. Tanduran nih karena mungkin anak-anak atau siapa itu ya air teh manis ditaruhkan di akhirnya mati kabeh gara-gara mau dirubung semut saudara dibuang wes semut tok mati saudara. Bukan saya tidak merawat, tetapi ini loh dari orang luar ya, ya nggak tahu pikirnya orang nonggon buang banyu makanya saya siapin itu sekarang ya. Siapin kalau buang air ya di situ, jangan di tanduran mati kabeh saudara. Waktu dibongkar Pak Anto, wah semut seperti itu. Nah, manis. Nah, kadang-kala saudara kita juga akan menghadapi satu pengaruh-pengaruh dari luar untuk kali ini, untuk akhirnya kita bisa mati. Makanya butuh yang kuat. Betul? Untuk bisa tetap bertunas, tertanam dan kuat itu butuh orang-orang yang harus punya kapasitas untuk merawati. Tapi kalau saudara pindah sana, pindah sini, akhirnya yang terjadi apa? Enggak ada yang merawat, enggak ada yang ngerti. Benar enggak? Saya sering kali saudara dimintain seseorang untuk mendoakan. Ya, mendoakan. Saya selalu tanya, lah gerejanya mana? Saya selalu bilang gitu. Saya enggak bisa asal masuk. Karena saya harus tahu gerejanya mana. Bukan saya anti untuk tidak melayani siapapun. Harus punya apa? Etika. Benar ya? Apalagi kalau melayani kematian. Kayak gitu kan ya. Saya harus ada etika loh. Nanti tahu-tahu saya melayani jeblane ning ngono-ono. Pendetane. Iki sapa? Bener enggak? Karena keluarga, bener enggak? Saya harus memastikan. Bu, ibu ini enggak pernah ke gereja kemana-mana soalnya. Wah ini susah kan? Enggak pernah dilayani juga kemana-mana. Dulu Bu, dulu ngono wis mulai dulu susah ya. Ngeraju golek ini lah dulu ning ngendi gitu kan ya. Susah. Enggak ada yang ngerawat, akhirnya sakit enggak ada yang memperhatikan. Artinya enggak ada yang melayani. Enggak ada covering. Enggak ada tudung, benar enggak? Tapi kalau saudara tercatat, tertanam, enggak usah diminta keluarganya kita pasti datang kok ke sana, benar enggak? Bertunas, akhirnya akan bertunas, enggak pernah kelihatan. Oh iya, karena itu bagian keluarga saya. Keluarga Evata, saya punya tanggung jawab.
Untuk saya merawat, benar enggak? Kita semua punya tanggung jawab untuk memperhatikan. Itu salah satu bagian daripada merawat, benar? Ini kenapa harus tertanam? Sampai bertunas, sampai orang ini kuat. Sampai orang ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tertanam dalam gereja lokal bukan hanya soal kehadiran fisik, tapi sampai kepada proses bagaimana membangun kehidupan berdasarkan pengajaran yang sehat dan nilai-nilai Alkitabiah yang terus-menerus ditanamkan lewat khotbah, pembinaan, pemuritan, teladan dari para pemimpin rohani. Amin. Hidup kita, oh iya ya, aku ini ciptaan baru. Bukankah kita diingatkan dengan hal ini? Sepanjang hari, sepanjang tiap connect group di LNK, melalui firman Tuhan, melalui ayat hafalan, ingat, oh ya aku ciptaan baru. Kalau saya ciptaan baru, saya harusnya enggak bisa dong berkompromi dengan hal-hal yang sudah lama. Betul kan? Ini namanya proses. Tertanam tuh kayak gini nih, sampai nanti akhirnya bertunas. Jadi orang-orang yang enggak bisa lagi kompromi sama dosa. Halo? Amin? 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 5. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah sekali lagi kita ini dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Seperti bayi. Saudara, bayi itu sedikit pengennya mau ngapa? Susu. Ada rasa pokoknya dia enggak mikir apa-apa. Yang dia pikirkan dengan dia enggak minta susu kan gitu. Mungkin ya bayi urung iso apa-apa. Ya. Butuh siapa? Orang tua. Butuh perawat. Butuh orang yang tahu oh ini jamnya memang harus minum susu. Oh tahu, oh anak ini rewel. Berarti dia mesti popoknya mungkin apa? Wis kebak. Nah kan gitu kan ya. Ngerti. Ya, sama seperti kehidupan kita, rohani kita ini harus bertumbuh di situ juga. Mungkin hari ini saudara masih bayi-bayi rohani, tapi saya berharap saudara saat ini sudah mulai masuk pada tingkat dewasa. Ya, tingkat dewasa yaitu bertumbuh di situ ya. Terus bertunas untuk supaya kita ini terus menjadi tanaman-tanaman yang kuat. Orang Kristen yang kuat. Tidak hanya kena angin sidik angin gelempang, tetapi kena angin yang besar pun kita kuat. Karena apa? Kita punya pondasi yang teguh, tertanam. Itu butuh yang namanya tertanam. Amin? Ya, next lanjut aja. Next. Dan kita juga saudara dalam untuk menjadi tertunas yang saya katakan ini butuh yang namanya perlindungan atau tudung rohani. Artinya tudung rohani ya tadi loh saudara. Butuh orang-orang yang akan memimpin. Butuh orang-orang yang akan menjadi penolong. Tidak hanya gembala, tapi banyak orang-orang di sekelilingmu. Mentormu, orang-orang yang ada di sekitarmu. Teman baik. Tidak hanya sekedar teman dolan, tapi menjadi teman-teman yang bisa menjadi penudung rohani. Kalau coba, kalau saudara di gereja nggak ada sebuah komunitas, saudara bisa menjadi lemah. Benar? Ke gereja ya karena absen aja yang saya katakan tadi. Ya, karena apa? Ada orang-orang yang akan terus berjaga-jaga atas jiwa kita. Ada orang-orang yang bertanggung jawab atas saudara. Ya seperti yang saya katakan tadi contohnya. Lah ini gerejanya mana kok enggak dilayani? Lah dulu Bu, dulu itu gerejanya di sana. Nah sekarang sudah lama enggak pernah ke gereja, enggak ada yang layani. Nah ini loh susah toh. Nah ini saudara, kita harus punya tempat untuk mendapatkan tudung rohani. Ya, tertanam sampai apa? Nah ini sampai dikatakan berbuah, berbuah menjadi gemuk
dan segar. Berbuah dalam bahasa aslinya tuh fertil, itu berarti subur. Bukan badannya yang subur. Ya, bukan badannya yang tambah besar. Tapi iman kita yang tambah besar. Kerohanian kita tambah besar. Sampai masa tua pun kamu berbuah, kan itu kan datang sampai masa tua pun kamu berbuah. Bukan masa sampai tua. Loh, aku sudah gemuk, saya segar berbuah. Tapi ini bicara apa? Sampai tua itu bicara apa? Itu bicara tentang engkau lama di dalam gereja, engkau anggota yang lama. Tidak hanya sekedar lama tahunnya, tetapi engkau menghasilkan buah. Amin. Jadi Tuhan mau. Tidak hanya singkat. Jadi pengunjung, pendatang, orang asing. Tuhan mau kita tertanam sampai tua. Amin. Siapa di sini paling tua? Maksudnya ibadahnya. Oh, jadi anggota di sini. Oh, Bu Sri, betul. Bu Parmi, ya. Tapi lihat, ada sesuatu yang berbuah. Tidak hanya jadi jemaat biasa, tapi jadi pendoa. Berbuah. Jadi tertanam berarti siap juga untuk kita ini mengasihi, berbuah. Mengampuni, bisa melayani. Jadi jangan jadi orang Kristen yang pasif. Orang Kristen yang memiliki buah sejati dalam kehidupan dalam Kristus. Mau berkorban yang sampai saya katakan tadi. Layanan. Harus bayar Grab dewe, sekarang tidak ada mobil, ya kan? Kemarin ada seorang yang mengatakan, ini waktunya memang jemaat itu. Memang dibuat benar-benar terproses. Karena tidak ada fasilitas tetap berjalan. Itu yang namanya berbuah. Amin saudara. Kita harus sampai di titik itu tertanam. Buah bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang kesiapan menanggung beban yang menyertainya. Apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki beban dalam pelayanan kita? Amin. Dalam kita melayani berkorban. Betul? Kita apakah kita sampai kepada satu kesiapan menanggung beban yang menyertai, kalau kita disakiti, masih bisakah kita mengampuni? Kalau pada saat kita diproses yang itu loh, yang semennya diuplek sama pasir itu kan ya, untuk membuat satu bangunan menyakitkan, kalau bisa teriak, bahan bangunan itu bisa teriak, aduh gitu. Apakah kita bisa nurut, kita bisa tunduk di dalamnya? Itu namanya buah. Orang Kristen jemaat Efata harus sampai di situ. Jadi jemaat orang Efata tidak akan mudah gampang tersinggung. Tidak akan mudah bawa koper korban perasaan maksudnya. Ya. Karena apa? Ada buah. Dan buah itu akan dirasakan bagi orang lain. Jadi tertanam di dalam gereja lokal itu bukan hanya tentang menerima berkat saja. Tapi juga mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jadi tadi sampai kepada titik kita berbuah, ya, mengambil sebuah tanggung jawab bersama-sama. Karena ini adalah tempat ini keluargaku, apa yang bisa aku lakukan, kan bener kan kayak gitu ya. Namanya keluarga, bagaimana mungkin. Yang hidup yang tertanam adalah hidup yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Katakan hidup yang tertanam adalah hidup yang berakar. Berakar berarti nanti kita akan bahas lagi ya. Ini bicara tentang berakar, bertumbuh, berbuah. Saya bicara tentang tertanam dulu ya. Tuhan tidak memanggil kita menjadi pengunjung mingguan, tetapi menjadi anggota keluarga yang aktif, bertumbuh dalam tubuh Kristus. Apakah kita bisa melakukan ini saudara? Kita komitmen ya, tertanam tadi bicara tentang komitmen kan? Mengambil bagian untuk bertumbuh. Mengambil bagian menjadi bagian daripada apa yang Tuhan sudah percayakan. Amin.
Dan mengambil bagian untuk kita ini bisa diproses menjadi bangunan yang akhirnya di mana kita akan menjadi bangunan yang seutuhnya ini. Bukan masalah gedungnya yang hebat, tetapi kita ini adalah pribadi-pribadi di mana Kristus tinggal. Orang-orang akan melihat kehidupan kita. Amin saudara. Next ya. Pastor Craig Russell mengatakan demikian, tanaman yang berpindah-pindah, ini penutup. Nanti minta habis ini tim musik bisa maju. Tanaman yang berpindah-pindah tidak akan pernah apalagi apa? Berbuah. Pindah karena pindah rumah yang jauh, it's okay ya. Nggak mungkin toh, rumahnya di Jogja, badai tetap neng Solo. Saya malah dorong nggak usah lah. Tempat yang paling dekat, yang penting di situ bertumbuh. Karena tidak hanya sekedar gereja seminggu sekali. Amin. Mungkin aku bisa seminggu sekali. Loh itu gak bisa bertumbuh. Kalau mau bertumbuh tuh harus disiram setiap hari. Benar enggak? Pakai firman Tuhan. Berkomunitas bersama. Melayani bersama itu bertumbuh. Supaya apa? Kita makin kuat di dalam Tuhan dan kita berbuah. Amin. Mari kita